pariwisata ini adalah salah satu industri yang satu sama lain itu saling berkaitan. COVID ini gimana? Wah, ini menarik banget. Pernah ditipu 50 juta. Oke? Gue ditipu 50 juta. Gue udah mau lapor ke pihak yang berwajib. Berarti pernah ada sengketa nggak sih Bang? Kayak, kan itu kan ngutang ya nggak sih? Tagihan ya? Kayak perjanjian itu, kayak misalnya nih kalau nggak dibayar tuh nanti gimana penyelesaiannya gitu. Nah, ini menarik nih. Dan gue juga mau kasih tahu juga kalau semua, tiap bisnis pasti ada uang sekolah. Isinya biaya belajar ya. Yeah. Jujur gue pernah ketipu. Pernah. Orang beli tiket di gue, dia nggak bayar. Pernah. Istilahnya. Terus misalnya gini, pernah beli tiket. Kesalahan ini kita ngomong pahitnya ya. Misalnya gini, gue beli tiket, gue bilang, William telepon sama gue. Ham, beliin nih tiket Jakarta-Malang jam segini. Misalnya, tadi William udah bilang jam 10. Udah gue kasih tiket jam 10. Tiba-tiba, besoknya William bilang, protes. Loh, ini kok tiket saya Jakarta-Malang jam 10? Ini kan salah tiket. Ini maksud saya itu jam 10, bukan 10 ini ya, 10 malam. Nah, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi, istilahnya miskomunikasi kayak gitu ada, gitu. Ada. Terus, bahkan kayak company-nya misalnya gini, yang harusnya 2 minggu bayar, tapi kayak, wah, belum ada Pak, belum ada, tunda, 1 bulan baru dibayar. Lo bayangin, maksudnya kan istilahnya duit ngendap 1 bulan gitu loh. Bahkan ada yang 2 bulan dan lain-lain. Ada lah kayak yang kayak gitu-gitu, sengketa ada, ditipu orang ada. Tapi jujur, ini mungkin masukan juga, mungkin kalian juga istilahnya jatuhnya penegak hukum di masa depan dan lain-lain. Kadang yang dipermasalahkan orang gini. Gue juga wise. Pernah mungkin kalian pernah dengar ada masalah ini. Gue waktu dulu pernah ditipu 50 juta. Oke? Gue ditipu 50 juta. Gue udah mau lapor ke pihak yang berwajib. Gue nggak sebut instansi apa. You know lah. Pihak yang berwajib. Yeah, you know who, ya. No, who? Tahu gue dibisikin apa? Pak, jangan sampai Bapak udah kehilangan kambing nih. Terus jadi kehilangan sapi. Ngerti nggak? Maksudnya, lo udah kehilangan 50 juta, jangan sampai lo malah rugi jadi 100 juta. Iya. Gitu, istilahnya. Dan waktu itu gue sempat ke kantor setempat, istilahnya, ada orang di sebelah gue lapor, misalnya, Pak, saya kehilangan mobil. Mobilnya apa? Xenia dia baru beli berapa? 120 juta. Itu lempeng aja. Ya, udah, Pak. Kasarnya tuh kayak, aduh, kayak mau, apa ya, maksudnya, ya udah deh Pak, ikhlasin aja 120 juta, ya emang mau gimana lagi gitu. Kurang atensi. Kasus kita tuh kasus receh, paham nggak? Iya. Jadi kalau hilangnya cuma, kasarnya gini, kalau lu hilang cuma 50 juta, cuma hilang Xenia, udah deh ikhlasin. Ikhlasin rezeki orang gitu. Bahasanya kayak gitu. Jujur, bahasanya kayak gitu. Itu, gue ya udah. Dalam sih Bang, penegakan hukum tuh emang kacau abis sih. Nah, ya. jadi gue jujur, akhirnya ya udah, gue ikhlasin aja. Ya maksudnya mereka baik, mereka kooperatif, mereka udah nawarin gue. Ini kalau diproses, maksudnya ya mungkin ada biaya pengadilan ya, jujur aja biaya pengadilan kan ada ya, maksudnya kan. Iya. Ya maksudnya gue juga nggak munak lah, maksudnya untuk ngejar si tersangka itu kan butuh uang bensin. Kalau itu gue nggak munak, tapi ya udah akhirnya setelah disarankan dengan bijak, ya lebih baik ya udah, maksudnya diikhlasin aja, jadi pembelajaran gitu. Tapi ya itu, jadi poinnya adalah ketika lu bisnis ada suatu masalah sengketa hukum, nggak bisa juga lu hajar dengan hukum juga. Akhirnya ada faktor, ya udahlah, mau gimana lagi bos, gitu. Soalnya memang gitu Bang, udah belum bayar mahal lawyernya ya nggak sih? Nah, pengadilan segala ya nggak? Itu 50 juta mah udah nggak dapat apa-apa lagi Bang, udah hilang semua. Iya kan, gue harus pakai lawyer, istilahnya kan gue harus pakai lawyer. Udah dibiarin, jadi akhirnya gue hilang 50 juta, jadi total 100 juta gitu kan. Hilang rumah malah. Itu pun juga dibilang gini, Pak, kita mau polisi, ya jago ya, maksudnya mereka bisa, nangkep bisa. Tapi dia juga bilang gini, ya kalau 50 juta mah paling ini 3 bulan, nggak sampai setahun udah bebas, bener nggak? Mungkin kalian yang tahu, soalnya perbandingannya gini, yang nyolong miliaran aja itu cuma kena berapa tahun gitu loh.
Apalagi ini cuma nyolong 50 juta gitu loh. Yang ada kayak cuma ya nanggung doang. Kita cuma dapat puas batin doang, dalam arti duitnya kita nggak balik, istilahnya duitnya kita nggak balik, ya kita cuma puas ngeliat dia di penjara gitu. Tapi emang gitu banyak Bang. Jadi ibaratnya sebenarnya kasus perdata gitu. Cuma karena gue kesal sama dia, udah pokoknya gimana caranya biar dia bisa masuk ke tempat penjara misalnya gitu. Iya. Karena ada gitu biasanya. Itu juga kapitalisasi juga sebenarnya. Iya ya. Ya sadis. Ya gimana ya maksudnya? Kalau bahas hukum, sebenarnya kita agak serem sih Bang. Jangan ya. Intinya hukum itu ya. Sebenarnya kan dari tadi gue nggak ada mendiskreditkan siapa, tapi kan gue cuma menyampaikan fakta realita gitu loh maksudnya. Rahasia umum lah, jadi kita semua lah. Tapi orang jadi belajar sih Bang. Kayak ternyata gue kalau buka travel nih resikonya ini loh gitu loh. Jadi gue harus bisa rela gitu lah sama uang yang gue keluarin gitu. Yes. Dan jujur istilahnya lu juga jangan nah kadang orang mindsetnya travel itu cuma travel agent. Nah kalau sekarang gue alhamdulillah gue kayak mendeskripsikan diri gue udah di level maksudnya bukan level yang kayak gimana atas bawah enggak ya, maksudnya gue udah di satu company yang bisa disebut tour operator-nya. Jadi tour operatornya gini, misalnya gini, lu beli paket, biasanya kan kadang kalau di travel agent kan banyak paket tuh. Beli paket Malaysia 3 hari 2 malam gini. Nah, kalau travel agent itu ada paket segitu. Misalnya lo harga paket per orang 2 juta. Itu travel agent cuma ngambil 200.000. And then dia lempar lagi ke orang. Siapakah orang tersebut? Adalah perusahaan yang mengoperatornya itu. Itu gue. Okay. Itu yang gue lakukan di Eropa. Jadi misalnya gini, lo mungkin di Instagram gue nggak tahu ya gimana, ada tour ke Eropa gini kan landing di Milan apa segala. Nah itu gue yang ngerjain. Sekarang ini company gue yang ngerjain. Makanya menariknya gini, kantor gue nih bisa dibilang satu travel yang paling aneh. Kenapa? Gue nyari kantor. Biasanya kalau travel itu kan nyari kantor yang rame, tempatnya strategis, didatengin orang, istilahnya bener-bener lalu lalang orang lah, kalau bisa yang spotnya menarik dan lain-lain. Nah, kantor gue di office tower. Lu bayangin ya, kantor gue travel, gue jual jasa, tapi kantor gue di office tower. Yang which is, kalau di office tower tuh yang kayak di gedung gitu kan, nggak ada yang gitu. Karena bener-bener gitu kan, Bang? Iya. Dan gue di lantai 16 gitu. Istilah gue bener-bener kantor, kayak law firm lah. Law firm kan banyak, ya udah. Lo bayangin gitu. Gue bukan yang di pinggir jalan, enggak. Jadi gue udah level, gue nggak nyari jualan, tapi kayak istilahnya banyak travel agent yang istilahnya, bang tolong hitungin paket. Nah biasanya banyak nih yang bingung nih, misalnya lo travel agent nih, tolong saya ada permintaan nih, misalnya gini, si travel agent ini gini, tolongin ini ada permintaan paket 20 orang dari dinas pertamanan, ini mau ada studi kerja ke Korea, tolong nih hitungin cepat gitu. Nah, itu gue yang ngitungin. Ini Korea sekian gini gitu. Dan itu nanti gue yang operate. Di Korea pun gue yang operate. Gue kontrak sama hotel, kontrak sama transport dan lain-lain. Itu jadi satu. Nah, itu yang operate gue gitu. Bang, berarti bahasa mudanya berarti kayak IO gitu ya, IO pariwisata gitu nggak sih? Iya, betul. Travel organizer. Ya. Betul. Ya. Betul. Dari saya baru dengar kata-kata itu sih, kata travel operator. Tapi ya, tour operator. Kalau kita disebutnya tour operator. Jadi yang kita yang benar-benar ngoperate. Nah, sedangkan si travel agent itu yang di Indonesia, dia cuma tahu beres gini. Misalnya, dia misalnya dapat harga, misalnya gue lempar ke dia, bang, ini ada harganya 5 juta per orang gitu kan. Nah, nanti gue ke travel agent 5 juta per orang. Nanti si travel agent itu ngejual ke orang ya bisa 2 juta, bisa 7,5 juta, itu terserah dia. Dan nanti istilahnya ketika di Korea atau di Jepang, benderanya istilahnya itu bukan pakai bendera gua. Itu pakai istilahnya pakai bendera si travel sana gitu. Jadi mungkin ya kalau misalnya William juga jadi saksi, misalnya gue pertemanan sama William, mungkin gue bukan orang yang kayak tiap saat, misalkan ada orang kayak, wah gue promosiin travel di mana di sosial media gue pribadi. Ini gue justru kayak hampir nggak pernah gitu. Ya sesekali pernah gitu, tapi gue ya udah biasa aja, gue tiba-tiba langsung mencolok di sini. Tapi sebenarnya banyak dari itu adalah
gue justru nggak ngerjain yang punya Ashraf, tapi itu by request sama banyak sih sub agent. Sub agentnya tadi ya. Betul, travel agent gitu. Itu istilahnya. Menarik. Berarti bisnis travel itu ini Bang ya, ibaratnya gue dapat definisinya nggak perlu aset banyak, yang penting bisa banyak relasi sama komunikasi gitu kan sih. Kan kalau Relasi, misalnya komunikasi, make a dealing, dan lain-lain, Will. Contoh, kayak misalnya gini, dulu awal-awal, Will, gue susah banget. Kayak misalnya, karena nggak ada yang tahu gue, gitu. Siapa lu perusahaan dari Indonesia, misalnya gini, siapa lo, kucuk-kucuk datang, misalnya gue Mercure nih, gue Ibis Hotel. Gue Ibis Hotel di Prancis. Kucuk-kucuk, gue datang, gue email, gue minta harga, bener-bener harga wholesale gitu. Ya gue pertama nggak dikasih, kayak ya udah lu coba dulu, ya udah gue beli aja terus gue banyak belanja. Nah ujung-ujungnya nanti supplier itu bener-bener akhirnya apa ya, memberikan kepercayaan ke kita dan ya udah di-adjust harganya gitu. Ya itu istilahnya by the time aja sih sebenarnya, dengan banyaknya frekuensi dan lain-lain gitu loh. Jadi gue juga ngejar frekuensi karena gini, ketika gue makin banyak istilah transaksi, gue jual nggak mahal-mahal. Ketika gue makin banyak transaksi, gue tuh semakin banyak bisa nge-press supplier. Ini pelajaran juga mungkin, bisnis manapun ya, istilahnya gini. Kenapa grosir itu bisa harganya murah? Karena di satu sisi, mereka bisa nge-push HPP-nya. Kayak misalnya gini, supplier gue kan berarti kan perusahaan transport, bus, restoran, hotel, dan lain-lain. Airlines gitu. Karena gue banyak, gue bisa gini kayak, gue ada banyak nih, misalnya, lu tau lah, bulan kemarin gue udah isut sekian ratus orang gini. Tolong dong, murahin kayak gini-gini. Nah, itu yang dilakukan kayak gitu. Ya, travel umroh haji gue juga yakin sama kok cara bisnisnya kayak gitu. Jadi, once dia udah banyak kuantitinya, dia akan press ke supplier. Dan lu bakal dapat harga yang murah. Dan kalau lu udah dapat harga yang murah, itu udah enak banget. Kenapa? Karena kalau lu udah dapat harga yang murah, lu bisa mainkan harga sama kompetitor lu. Karena kan kompetitor lu belum tentu dapat harga dari supplier di harga murah. Gitu istilahnya. Lu bisa in berapa ya terserah lu, margin itu ya urusan company lu. Maksudnya seberapa besar kan bayar gaji karyawan dan lain-lain gitu. Itu sih. Kan gini Bang ya, kan orang ngeliatnya kan Instagram lu kan kayak heboh aja gitu kan, keluar negeri kemana-mana nih Bang Irham nih kayak seru banget gitu kan. Gue di rumah gitu ngapain, gue di kantor cuma ngurusin berkas gitu misalnya. Ternyata gawe bos. Ada hasad gitu misalnya kan. Tapi kayak Bang Irham bisa sharing nggak sih kayak pengalamannya gimana sih Bang? Kayak tadi itu pengalaman yang paling pahit, pengalaman paling indah gitu jadi tour travel agent gitu. Oke. Jadi gue mau cerita juga. Jadi ini harus dibedakan ya. Maksudnya kalau tadi gue ngomong mungkin sebagai ya salah satu pemimpin perusahaan, direksi perusahaan. Gue mikirin bisnisnya. Nah, ketika gue keluar negeri, gue bukan direksi ke perusahaan. Ketika gue keluar negeri, gue ada tour leader, tour guide lah bahasanya kalau kalian tahu, gue tour guide. Gue yang bawa orang-orang pergi ke Jepang, ke Korea, dan lain-lain gitu. Gue yang bawa orang-orang pergi ke Jepang, ke Korea, dan lain-lain gitu. Tour guide gue. Tour leader, gue sebenarnya tour leader. Kalau guide ada. Nah, suka dukanya apa? Dulu sukanya banyak banget. Satu, siapa sih yang nggak mau jalan-jalan? Ya nggak? Udah gratis, digaji pula. Digaji lagi. Ya kan? Gaya lagi istilahnya, wah ke bandara gue yang mimpin rombongan nih gitu kan. Wah, kayak gimana keren gitu kan istilahnya. Banyak kenalan lagi Bang ya? Hah? Banyak kenalan ya? Ya gitulah, maksudnya kayak ibarat kata kayak besok ke Singapura aja udah bangga, bos. Padahal cuma Malaysia Singapura, wah besok ke Malaysia gue udah excited banget. Gue seneng banget besok ke Malaysia. Gue awal-awal, lu jangan bayangin gue yang sekarang maksudnya. Awal-awal gue 2012 lah. Oke, 2011 kan gue agen tiket ya. 2012 gue mulai tuh jadi mulailah kenal luar negeri lah bahasanya. Dulu kan domestik gitu. Kenal luar negeri. Kenal luar negeri gue juga bertahap, bos. Gue nggak langsung Amerika, enggak. Tahap. Malaysia, Singapura kan. Naik dikit lagi ke Thailand, naik dikit lagi Vietnam gitu kan. Hong Kong, Macau, kayak gitu-gitu. Nah, udah tuh mulai Korea, Jepang. Jadi Asia-Asia dulu. Gitu loh. Dan itu ya seneng banget gitu. Maksudnya suka dukanya satu, lo jalan-jalan gratis,
lo juga dapat earn money, maksudnya sebagai tour leader lo juga digaji sama perusahaan gitu ya. Terus juga lo dapat experience, lo juga punya wawasan baru. Istilah wawasan baru ini yang paling mahal. Kenapa? Karena satu hal yang nggak akan bisa lu dapetin di Indonesia. Indonesia is Indonesia dengan budayanya, dengan culture-nya sendiri. As Indonesian people. Tapi when lu ke Singapura, when lu datang ke Malaysia, Thailand, lu akan berbeda-beda budayanya. Lu datang ke Singapura dari segi bahasa udah beda. Culture-nya udah beda. Istilahnya kan, lu nyebrang lagi ke Malaysia, udah beda. Walaupun kita bisa berbahasa Melayu ya, tapi beda, it's different totally. It's different. Nah, itu yang istilahnya bisa menambah kita wawasan lah. Misalnya memperkaya lah, maksudnya selagi muda, ya apalagi sih yang kita cari kalau selain pengalaman gitu kan, istilahnya bener-bener yang ya kita cari bener-bener ya sesuatu something gitu loh. Oh, di Malaysia ini terkenal ini ya. Oh, negaranya kok bisa tiba-tiba maju banget ya. Perasaan dulu Malaysia yang gini banget sama Indonesia gitu kan. Tapi kok sekarang orang kita yang wow banget gitu sama Malaysia gitu kan. Nah, itu juga ada something learn gitu ya. Nah, itu dukanya sukanya gitu kan. Makan kita tidur enak gitu. Misalnya kita bawa grup yang hotel bintang 4 ya, kita tidur di bintang 4, bintang 5 kita bintang 5 gitu kan. Itu sukanya, tapi dukanya pun ada. Maksudnya jujur jadi tour leader ini gue bukan orang yang gini. Satu hal, gue bukan orang yang ngejualan. Kayak kan ada orang kayak udah kamu jadilah tour leader, jadilah gini-gini, enggak. Tapi tour leader tetap ada capeknya, dan itu capek banget jujur. Fisik, stamina lo bakal terkuras. Terus terang, lu jet lag, lu naik pesawat. Sampai di pesawat lu nggak bisa tidur. Lu harus mastiin orang-orang itu gimana. Ada loh orang-orang yang kayak istilahnya ya nanyanya macem-macem. Nanti kalau landing HP saya gimana dan lain itu lo harus memastikan gitu kan. Sampai landing di pesawat, orang kan pasti kan, Mas tunggu dulu ya mau ke toilet apa segala, ya lu harus ngitungin lagi. Jalan di imigrasi kan nggak semuanya mulus. Kalau ada yang ketangkep dan lain-lain gitu kan, istilah lu tour leader harus kasih laporan, oh ya ini data-data apa segala ada. Ngambil bagasi, syukur kalau airlines bagasinya udah keambil semua, ke-collect semua. Kalau tiba-tiba ada yang ketinggalan di Jakarta, ada yang kayak gitu. Ketinggalan di Jakarta, bagasinya hilang apa segala. Pernah gue ngalamin. Apa tugas tour leader? Tugas tour leader ada compliance. Jadi dia pergi ke counter untuk bikin laporan, bikin report, gini. Setelah bikin report kan nggak selesai. Tapi kan ini orang kan nggak lucu. Kalau misalnya hari itu dia nggak ada koper, gimana? Kita harus tracking. Kita harus telepon sama kantor Jakarta. Ini bagasinya gimana nih? Di mana bagasinya gini-gini? Hari ini harus nyampe. Dan ya seperti itulah. Itu ada dukanya. Misalnya dapat kamar hotel yang lu udah masuk, tiba-tiba tamu komplain kayak, Mas ini kok kamar saya kurang dingin ya AC-nya. Nah, yang kayak gitu. Karena pasti ke tour leader gitu loh. Dan lu nggak mungkin jawab kayak gini. Ya itu kan hotel ya Pak. Ya maksudnya sebenarnya kan yang salah hotelnya kan. Bener. Yang salah hotelnya kan. Yang salah kan hotelnya kan, bukan gua. Yang punya hotelnya dia gitu kan. Tapi kan gua nggak bisa jawab itu. Ayam gue, oh ya baik, sebentar saya panggilkan ke hotelnya. Karena dan gue juga sebagai tour leader, gue nggak bisa ngomong kayak gini. Ya udah Bapak tanya aja ke hotelnya, kan nggak mungkin. Kita sebagai peneliti industri itu kan harus punya, oh ya baik Pak, nanti kita sampaikan. Mungkin dia nggak nyaman dengan bahasa Inggris ya. Kita ngomong pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue nggak jago loh ya. Jadi lu jangan ngebayangin gue kayak yang anak-anak bahasa Inggris jago. Tapi poinnya adalah gini, orang yang nggak bisa bahasa Inggrisnya jago, kayak gue nih, gue nggak jago, bisa jadi tour leader. Jadi istilahnya siapapun bisa gitu loh. Maksudnya lu nggak perlu gitu kan Bang. Penting mau usaha kan. Nah, yang penting mau usaha, mau belajar, mau usaha, mau cari tahu gitu loh. Nanya aja udah, gitu kan. Nanya, ya gue istilahnya gue ke hotel, gue tanya dan lain-lain. Oh, oke, baru gini-gini. Ya udah, nanti dibetulin. Ya itulah kayak suka dukanya gitu ada. Gitu. Nah, tapi gue sampai akhir ada satu poin yang cukup menarik banget. To be honest, per 2019 akhir kemarin, pas lagi New Year ya, pergantian tahun 2020,
2020 Januari itu adalah grup terakhir gue. Gue bilang gue mau pensiun. Seriously. Gue pensiun. Gue udah capek. Seriously. Kalau capek bang? Kenapa bang? Secapek itu. Jadi jenuh, capek itu. Jadi dulu gini. Gue dulu tour leader ada di titik gini. Dulu gue ke Malaysia atau ke Singapura, malam hari ini H-1 nih. Misalnya besok gue terbang misalnya gue jam 6 pagi gue terbang. Which is gue jam 3 itu udah di bandara gitu. Jam 2 gue udah siap-siap. Itu gue excited, gue seneng banget, gue happy gitu kan. Wah, semangat sama kerjaan gue. Ini gue. Terus gue kerja itu gue semangat. Dan di hari akhir gue kerja, misalnya hari ketiga nih, paket Singapura 3 hari 2 malam. Di hari terakhir tuh gue sedih justru. Kenapa? Ya gue harus pulang. Gue sebenarnya nggak mau pulang, gue masih mau menikmatin kerja gue gitu loh. Tapi lu harus tahu, yang sekarang gue rasain nih, sekarang ya 2020, udah balik. Kalau misalnya besok gue harus terbang ke Eropa, itu gue kayak, aduh besok harus berangkat ya. Sumpah, gue kayak gitu beneran. Aduh besok harus berangkat ya. Aduh besok harus 10 hari. Itu gue rasanya kayak udah nggak ada feel gitu loh, udah kayak nggak ada pompanya gitu kan. Jadi istilahnya kayak putur lah. Iya, luntur banget deh, kayak istilahnya kayak bener-bener nggak bisa apa namanya, nggak ada semangat lagi gitu kan. Terus udah sampai di Eropa pun, gue mikirnya gini, kapan ya pulang gitu kan? Kapan ya ini pulang gitu kan? Gue pengen pulang banget gitu. Ya itulah gitu. Jadi gue udah ngalamin titik yang gue excited, klimaks ya sekarang udah kayak ya udah mau di kantor aja lah gitu. Ya makin ketemu teman-teman dan sebagainya gitu. Gimana Kak Ibim? Biar masuk juga yang lain nih. Siapa tuh ada yang kepo kan? Ini dari gue nih bang. Oh, iya. Di masa COVID gimana nih bang? Menarik. Iya, benar. Industri mana? Iya. Gimana nih bang? Soalnya ngelihat data juga ya, Mbak. Ya, gimana? Pariwisata salah satu yang paling, terdampak ya? Aduh, benar. Sangat terdampak dari data sih. Tapi nggak tahu juga aslinya gimana nih. Bang. Coba curhat sini bang, kita pengen denger bang. COVID ya, jadi ya gini, sebelum gue masuk ke COVID, jadi lo tahu dulu lah, maksudnya pariwisata itu kan luas ya. Maksudnya industri restoran aja tuh sebenarnya masuknya ke pariwisata gitu loh. Food and beverage itu pariwisata gitu kan, istilahnya. Rekreasi, Dufan semua pariwisata. Event organizer itu pun juga sebenarnya masuk ke pariwisata. Jadi industri pariwisata ini turunannya banyak. Airlines sebenarnya masuk transportasi, yes betul. Tapi sebenarnya dia juga pariwisata gitu loh. Istilahnya lo yang naik pesawat itu kan nggak cuma orang yang butuh kerja, ada yang pariwisata. Hotel pun juga pariwisata. Nah, COVID ini gimana? Wah ini menarik banget. Pariwisata itu sebelum gue jawab COVID ini gimana, jadi kalian juga bisa nyimpulin pariwisata ini adalah salah satu industri yang satu sama lain itu saling berkaitan. Dan juga multiplier efeknya paling banyak. Apa sih multiplier efek paling banyak? Contoh gini, William mau ke Malang, William mau liburan ke Bali, itu kan kalau liburan ke Bali kan dia nggak cuma beli tiket. Ya dong. Satu, ketika William ke Bali, dia pasti beli tiketnya. Yes, betul, beli tiketnya. Yang kedua, dari rumah ke bandara, William naik apa? Naik ojek online, misalnya naik Grab. Itu kan udah satu ekonomi, ada satu spending. Oh, gue bayar 100.000 ke Grab. Nge-Grab lewat mana? Lewat jalan tol. Jalan tol udah berapa tuh? Tol bandara udah 15.000. Spending money-nya kan ada. Sampai di bandara, William bawa koper. Ngasih tip ke porter-porternya, istilahnya kan. William di bandara, udah check-in, nunggu, ya kan pasti jajan kan, istilahnya jajan di airport, gitu kan. Jajan di airport, terus naik pesawat. Nah, si pesawat dapat duit dong, untuk apa? Untuk bayar gaji pilot, bayar gaji pramugari, dan lain-lain, gitu kan. Sampai di Bali, William tiba di Bali. Nah, dari Bali kan nggak mungkin William jalan kaki ke hotel. Kita kan orang nggak mungkin jalan kaki ke hotel, istilahnya kan. Pasti butuh transport, gitu loh. Sampai di hotel, nah orang itu kalau ke Bali kan nggak mungkin nggak nginep, nggak mungkin tidur di musola, gitu kan. Pasti dia tidur di hotel, gitu. Itu berarti kan ada transaksi. Oke, si satu orang itu, si William itu juga bayar ke hotel. Istilahnya
duitnya itu berputar ke hotel. Dan ketika dia di Bali, si William di Bali, kan nggak mungkin nggak makan. Kalau di rumah bisa aja masakan emak gitu kan istilahnya. Tapi kalau di Bali ya gue harus beli makanan, gue harus jajan. Setidaknya dia jajan ke restoran lokal, ya kan? Nah, dia liburan ya kalau usah ditanya ya, kayak misal gue ke atraksi, gue besoknya pergi ke Tanah Lot, tiket masuknya gue bayar. Nah, ketika udah di Tanah Lot, gue kan nggak mungkin nggak beli oleh-oleh kan? Gue belanja, gue transaksi sama pedagang oleh-oleh, misalnya oleh-oleh baju, souvenir dan lain-lain, gue belanja di situ. And then gue daftar, gue pulang ke airport, gue harus naik mobil lagi dong ke airport Ngurah Rai. And then di Ngurah Rai gue nunggu, gue jajan minuman dong, jajan Starbucks apalagi, itu kan spending money-nya. And then lu naik pesawat lagi, lu beli tiket lagi, pulangnya lu sampai bandara nggak langsung ini kan, lu butuh transport lagi gitu kan untuk ke rumah. Nah, jadi multiplier efek. Nah, ketika corona ini hadir, corona itu kan intinya gini, menjauhkan orang yang udah ada. Kayak bener-bener ini ada rantai yang saling terhubung. Itu corona masuk tuh, corona tuh bener-bener motong rantainya. Lu nggak boleh ketemu orang, ya kan? Lu nggak boleh aktivitas di luar. Lu nggak boleh ke mall, ya kan? Lu nggak boleh makan di tempat, ya kan? Lu nggak boleh terbang sekarang harus pakai gini protokol dan lain-lain. Terus ya lu lihat supir taksi juga kasihan banget pas lagi PSBB, ya kan? Yang misalnya wah kasihan banget jujur. Nah, ketika Covid gini bisa dibilang pariwisata ambiar langsung. Khususnya di sektor travel. Bisa dibilang kita bukan turun ya. Kalau turun misalnya gini, pendapatan. Oh ya, ini kayak kita turun 20%, masih ada 80% gitu dengan revenue. Ini kita bisa di titik 0 gitu loh. Yang gue lakukan sekarang jujur, gue 0. Karena gini, ketika gue meneruskan kantor dan lain-lain, ya gue apa yang mau dijual? Nggak mungkin, bos. Sekarang gue tanya dari kalian kalau misalnya diobral harga paket murah, mungkin masih mikir, ya apa iya corona ini udah jalan gitu. Jadi sebenarnya dari statement gue yang tadi itu sebenarnya udah bisa disimpulkan bahwasannya untuk dunia travel bisa dibilang hancur. Jujur, kalau ditanya, mungkin ada pertanyaan nih sebelum lo nanya, Bang, apa sih yang bisa dilakukan gitu? Jujur, gue wait and see. Gue wait and see. Karena ini adalah salah satu, jadi lo kalau misalnya dalam perusahaan, lo harus tahu nih, ancaman itu dari mana. Kalau ancaman dari kompetitor, lu kan bisa belajar evaluasi. Kenapa kompetitor harganya lebih murah? Ya lu coba, lu usaha. Kenapa harga lu lebih murah gitu? Artinya masih bisa lu berusaha. Produknya kompetitor lebih bagus, ya lu bikin lebih bagus. Lu masih bisa usaha kan? Produknya kompetitor masih bisa nih. Istilahnya dagangan lu sepi gitu kan? Apa nih? Oh, gue kurang marketing. Ya lu marketing gitu. Tapi yang gue hadapin sekarang adalah COVID. Ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beda kayak misalnya gini, kalau gue jujur aja, gue ngadepin dagangan sepi masih oke. Oh, dagangan gue sepi, kenapa ya? Gue kurang apa ya? Oh, mungkin gue kurang iklan. Ya udah, gue kurang marketing. Ya udah gue ngiklan. Logikanya gitu kan. Oh, harga gue kemahalan nih. Ya udah gue turunin harga. Segampang itu, bisnis simple gitu. Tapi ketika COVID, gue harus apa? Karena kenapa? Orang-orang juga nggak bakal. Satu, pemerintah udah ngelarang gitu kan, faktor safety-nya juga benar-benar harus benar-benar kita perhatikan. Yang akhirnya kita menyebabkan bahwasanya travel ini udah mata rantainya ini benar-benar adalah satu industri yang ambiar gitu loh. Dan juga kan kita nggak mungkin, bahasanya gini, kita nggak mungkin kan virtual tour. Gue tanya sama lu, mungkin nggak virtual tour gitu kan? Ada bang, ada kok itu loh bang, sumpah bang. Di Google Map ada, di Google Map bang. Kalau dia takut panas, mungkin mau bang. Takut panas gitu kayak. Ada kan? Ada. Aku ikut bang, sumpah. Di Google Map ada. Ikut dibayarin sama temen gue, katanya ini Bim ikut Bim, gimana nih ke Sumba, katanya oh iya. Nah, coba. Ngapain? Mungkin ya. Ngeliatin Google Art, Google Maps tuh, jelasin sama. Tapi bayar. Bayar asli. Nah, gue pribadi, betul banget. Ini menarik banget. Justru ada travel yang gitu mengut bayaran lah. Bahasanya kayak
kayak misalnya dia kejual gitu. Makanya salah satu usaha penjual, misalnya berapa sih tiketnya, ada yang 25.000 per orang gitu kan, kayak Zoom meeting gini, terus nanti kayak itu bentuknya kayak presentasi gitu kan. Asli. Ini bandaranya berapa, ini ada, ini virtual tour gitu kan. Iya. Gue jujur, gue mau bikin itu. Tapi gue kayak gue ketampar gitu, karena it's not tourism gitu loh. For me tuh, bagi gue itu bukan tourism, bos. Tourism itu ya, ketika lo bener-bener datang ke Lombok, that's tourism. Lo nyapa orangnya, lo belanja oleh-oleh, lo makan makanan Lombok. Iya. Itu kan esensi dari tourism kan. Lo foto, bener-bener foto ya, bukan 4.0 Bang. Itu. Jadi dapat ya, Bang. Jadi memang jujur, selama COVID ini kita nggak bisa lawan, bos. Karena bukan kapitalis. Contoh gini, ketika Traveloka masuk, Traveloka nge-disrupt, terutama tiket ya, tiket penjual Traveloka disrupt, gue masih bisa cari jalan keluar. Kenapa? Gue coba jadi tour operator. Gue coba cari lini bisnis lain gitu loh. Gue jualan visa. Itu kan Traveloka nggak ngelayanin visa. Tapi kan kalau visa ke Eropa itu ribetnya minta ampun. Itu gue yang ngerjain visa. Gue masih bisa nih cari selepet kanan, selepet kiri gitu kan. Tapi kalau COVID, gimana gue mau cari selepet kanan, selepet kiri gitu kan? Udah bener-bener mati gitu loh. Istilahnya nggak ada orang yang apply visa, nggak ada orang yang apply paspor dan sebagainya. Gitu. Tapi emang di normal ini nggak ada ini Bang, kayak di luar negeri gitu kan. Travel ini normal gitu, pakai masker segala, terus berdesinfektan. Oh, gini. Jadi face COVID gitu loh, kayak aduh COVID kita hadapin aja lah gitu. Gini Will, dalam suatu tourism